Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Isfani SAG SPDI, guru PAI dan Budi Pekerti SMP Negeri 101 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9 dalam tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif. Tahapan-tahapan langkah menuju aksi nyata yang telah saya lakukan adalah: 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah sekaligus meminta izin dengan kepala sekolah tersebut untuk diskusi dan presentasi dengan rekan sejawat untuk berbagi ilmu tentang diseminasi budaya positif. Kemudian disepakati hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di Lab IPA dengan mengundang seluruh pimpinan sekolah serta perwakilan 15 orang guru. Yang kedua, saya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang juga seorang guru praktik, pengajar praktik di guru penggerak yang membimbing CGP dari sekolah lain. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait penjadwalan kegiatan presentasi dan berbagi praktik kepada rekan sejawat. Yang keempat, berkoordinasi dengan CGP lainnya di SMP Negeri 101 Jakarta terkait jadwal yang akan disesuaikan diskusinya bersama-sama. Yang kelima, membuat undangan untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan sejawat untuk mengajak berdiskusi tentang diseminasi budaya positif. Yang keenam, menyiapkan file PDF atau PowerPoint untuk bahan presentasi ketika diskusi kepada pimpinan serta rekan sejawat. Yang ketujuh, menyiapkan tempat untuk presentasi dan diskusi. Yang kedelapan, memulai presentasi dan diskusi. Berikut adalah jalannya presentasi dan diskusi atau diseminasi budaya positif bersama saya Isfani SAG SPDI, calon guru penggerak angkatan 9, dengan Ibu Indah Nurmala Dewi SPD, guru matematika yang juga calon guru penggerak angkatan ke-9. Berikut persembahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 101 Jakarta, Bapak Dr. Andes Yuni Supangan SH MPD. Yang kami hormati Ibu Emita selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 101 Jakarta atau Wakil Akademis sekarang disebutnya. Yang kami hormati Bapak Lukman SAG selaku Wakil Bidang Kesiswaan SMP Negeri 101 Jakarta, Bapak Ibu Dewan Guru calon guru penggerak angkatan 10 dan angkatan 11 yang kami cintai dan kami banggakan. Satu bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini Tuhan Yang Maha Esa masih memperkenankan kita untuk berada di ruangan ini, untuk memperkenankan saya dan Pak Is mengundang Bapak Ibu guru hebat yang lainnya untuk melakukan pengibasan tentang budaya positif di SMP Negeri 101 Jakarta, dan semoga kita bersama bisa menerapkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Untuk acara pertama mungkin kami minta kata mutiara atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak kami. Kayaknya dulunya kurang sah. Kosong kan ya? Itu nggak kamera. Oh, kamera. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Bapak Ibu Wakil, Ibu Entitas, Aku
SAG SPT Ibu tidak malah dan bahasa gitu selaku jadi juga Bapak Ibu guru calon-calon ya CGP yang akan datang insya Allah, dan yang sudah terdaftar kayaknya Ibu sedang presiden ya Ibu ini Ramayani luar biasa sambil kuliah sambil ngomong anak sambil CGP luar biasa. Mudah-mudahan yang itu menjadi bekal ya untuk meningkatkan profesionalisme, karena yang penting ada satu kemauan dulu baru sisanya nyusul ya. Ketahuan ini juga harus lewat kemauan. Nah Bapak Ibu ya, luar biasa sekolah kita sudah mulai tumbuh ya. Insya Allah saya yakin 5 tahun yang akan datang bisa bersaing dengan 111. Insya Allah ya. Atau ya amal-amal yang jauh beda pasti. Apalagi sekolah kita kan ini luar biasa ya, tentunya relatif mudah, relatif mudah dijangkau, mudah dijangkau tuh daripada SMP apa namanya 111. Ini lebih potensial untuk jadi sanggar. Tapi kalau sanggar itu kurang. Kurangnya apa? Benar-benar disuruh ngajarin orang ya. Itu pasti akan kebobolan itu. Wakilnya terutama. Ya Bapak Ibu, saya berharap apa yang diperoleh oleh Pak Isfahani dan Ibu Didan ini bisa ditularkan, bisa ditegaskan, walaupun bertahap karena ini juga nggak bisa kayak mindahin air dari satu kelas ke kelas lain. Tentu harus dilaksanakan sebagai dasar untuk meresapkan diri. Karena susah, nggak bisa yang namanya semalam dari semalam nggak bisa. Saya pernah ngajar kuliah di PGRI yang kelas jauh itu sampai akhir itu aja saya menyerah karena kasih mata kuliah filologi. Jadi kasih mata kuliah filologi akhirnya pas saya menyerah. Ya. Kenapa? Nggak mungkin saya itu belajar sampai malam. Walaupun sudah saya coba cari sana kemari untuk cari sumber sampai ke Universitas Gadjah Mada, di Jogja, UI, persakaannya itu sudah saya belajar semua dalam rangka apa? Mencari sumber. Sehingga pada situ dan situan nggak bisa hanya sumber. Nah, yang saya berharap Bapak Ibu yang banyak menyusul berpindah ini bisa menjadi penyemangat gerak betul-betul baik kepada guru yang apa namanya walaupun sudah sepuh ya tetap saja punya semangat, karena justru yang sepuh itu contoh buat yang lebih muda. Nah yang lebih muda contoh buat semuanya ya, anak-anak khususnya. Oke, saya panjang lebar, sekali lagi saya datang terima kasih ya kehadiran teman-teman bantu juga dan rangka penyelesaian tugas-tugas kegiatan ke CGP. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yuni selaku kepala sekolah yang memberikan dukungan yang luar biasa. Selanjutnya kami ingin dengarkan juga dari Ibu Emita selaku wakil akademik dari SMP Negeri 1 Jakarta tentang ya pokoknya aktivitas kami Ibu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah kita Bapak Nicholas Yuni Sepahat SAMPD selaku Kepala Sekolah Sekolah Negeri 1, Bapak Lukman Hakim Wakil Kesiswaan, Bu Indah, Pak Isfahani selaku CGP Angkatan
9 beserta calon-calon CGP seterusnya, terutama yang sudah terdaftar namanya yaitu Ibu Dini. Kita harapkan penyusul menjadi apanya nanti kita lihat aja nanti ya. Mudah-mudahan karena sekarang ini sudah lanjut S2, mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Tapi setelah sukses sama satu jangan ditinggalkan. Jadi kan CGP-nya nanti gunakan satu-satu. Kemudian untuk Pak Isfahani dan Bu Ida, jadi di sini kan sekarang yang akan kita ulas tentang budaya positif. Kita belum tahu ya Pak ya, budaya positif apa yang akan disampaikan oleh Bu Ida dan Pak Is. Untuk itu mudah-mudahan Pak Isfahani dan Bu Ida bisa menebar aura-aura tersebut kepada kita semua, sehingga aura tersebut kita tidak tahu apakah ini aura dari segi pembelajaran atau aura-aura dari pertemanan. Namun harapan kita sama-sama semua ya Pak ya, semoga aura-aura itu positif di 101. Untuk itu marilah kita dukung teman kita yang dua ini untuk sekarang. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Hanya itu barangkali. Terima kasih waktunya dan saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anita, Wakil Bidang Akademik yang merupakan jantung dari sekolah. Tak lupa kalau Wakil Akademik sudah ngasih kata mutiaranya, kami tunggu kata mutiara selanjutnya dari Wakil Kesiswaan, karena budaya positif erat kaitannya dengan Wakil Kesiswaan yang juga merupakan guru praktik yang dimiliki di SMP Negeri 101 Jakarta. Pada Bapak Lukman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Istana SPD, Ibu Wakil, pengantin berdua nih, karena sudah pengantin untuk CGP itu, ya, nomor berdua ya, tidak benar ya. Serta rekan-rekan peserta didik yang kami cintai dan kami banggakan. Bisa. Ini modul berapa Bu? Ini masih 1 Pak. 1,4. Jadi ini baru seperti jalan Bu. Baru 1 itu ada 4 ya, 1, 1, 2, 1, 3, 4. Baru sepertiga. Nanti ada 21 dan 2, 23. Saya itu ada 31, 32, 33. Jadi ini seperempat yang akhir. Jadi ini belum waktunya sholat tahajud ya. Karena ini seperempat malam yang pertama. Belum ya, kedua dan terakhir. Baik, saya sedih saja Bapak Ibu semuanya. Ini ya namanya budaya positif ya. Jadi dari mereka berdua nanti kita tunggu bagaimana menyalurkan, memberikan energi positif bagi kita semuanya, terutama anak-anak, tentang hal-hal yang akan ya dalam keseharian, baik itu di lapangan, di kelas, dimanapun dalam menghadapi anak-anak kita semua. Ya, Bapak Ibu, biasakan kita memuji, mengangkat, ya, kita apapun kondisinya, karena ada salah satu mereka pasti ada hal-hal yang positif yang bisa dilakukan. Jangan fokus pada hal-hal yang menjadi kelemahan mereka, sehingga kita tidak lagi bisa mengangkat hal positif di tengah banyaknya hal negatif yang luar biasa. Inilah sesungguhnya bagaimana kita triknya setelah melihat oleh CGP kita. Tapi yang jelas kita semua ini perlu memiliki itu semua, sehingga kita dengan anak-anak kita itu tidak cepat memvonis, tidak cepat menjudge dan seterusnya, karena kita harus ditulis. Ya, kemudian ini nanti kita materi yang berkembang, tapi ini dari itu ya, kita budaya positif. Ini ya pada CGP mohon tidak hanya sebagai teori, tidak hanya berhenti ketika pembelajaran selesai, tapi terus ya terus diupayakan semaksimal mungkin. Karena itu yang pentingnya. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman, Bu Ari. Kita bantu boleh Bu Ari biar kita sambil. Oke, Bapak Ibu, sudah ada kata dari Bapak Kepala Sekolah, dari Wakil Akademik, dari bidang kesiswaan. Maka selanjutnya kami
Indah Kepala Diri dan Fadil akan mencoba untuk melakukan penugasan atas materi yang sudah kami pelajari. Semoga pemahaman kami cukup mumpuni sehingga kami bisa memberikan pengibasan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kementerian. Pak Is, oke. Materi kita atau yang akan kami sampaikan adalah tentang budaya positif, ya. Di budaya positif ada 6 sub yang akan kita pelajari. Stop, Pak Is. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang luar biasa, sahabat PS, buat saya pribadi mempelajari bab tentang budaya positif ini pun luar biasa, karena ternyata saya pribadi cukup tertampar gitu ya. Karena apa yang saya praktekkan di lapangan, ada beberapa hal yang bertentangan dengan budaya positif yang seharusnya kita terapkan di sekolah. Beberapa hal atau mungkin banyak hal gitu ya yang ternyata bertentangan. Kalau sebelumnya, mohon maaf ya Pak Lukman, saya dengan Pak Lukman pernah berbagi. Pak Lukman terakhir saya sempat berpikir, Pak Lukman tuh nanganin anak itu banget ya, lebih banget ya. Dulu saya berpikir seperti itu. Sementara saya punya karakter mungkin kalau apa-apa, ya udah maunya apa gitu. Tapi ternyata saya mempelajari bab ini, satu titik budaya positif, banyak banget dosa saya terhadap benar banget ya dosa saya yang saya lakukan terhadap peserta didik kita, murid-murid kita gitu ya. Akhirnya bisa memahami gitu kenapa dulu Pak Lukman selaku wakil memiliki tahap-tahap penyelesaian seperti itu. Termasuk juga ketika Bapak berkata bahwa sekolah ini adalah bengkel. Saya pribadi termasuk orang yang suka, ya tapi kalau bengkel udah nggak mampu udah kali Pak, bisa gitu. Karena memang belum mempelajari tentang modul ini, tapi begitu mempelajari modul ini, astagfirullahaladzim, kembali mulus dada. Banyak banget ya dosa saya sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai among untuk anak-anak kita gitu. Oke, lanjut Pak Is. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya memaknai kontrol tidak dengan definisi ya, tapi yang pertama ini, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi, kalau ilusi berarti cuma terlihat seperti, ya. Kalau ilusi itu cuma terlihat seperti. Jadi kalau ilusi guru bisa mengontrol murid, itu karena murid memberikan izin dirinya untuk dikontrol sama Bapak Ibu. Kalau di sini guru tidak bisa memaksa murid melakukan sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita lihat anak, ya bandel banget sih, karena dia tidak mengizinkan dirinya untuk melakukan hal itu. Gitu, ya. Terus guru terlihat dapat mengontrol karena murid itu sedang memberikan izin untuk dikontrol. Kamu jangan nakal ya, kamu jangan ke sini ya Bu. Dia memang memerintahkan dirinya untuk oke, saya akan melakukan itu. Ya. Jadi teori kontrol itu adalah semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi ya, ilusi guru mengontrol murid. Minggu kita lanjut ke ilusi yang kedua. Di bawah semua penguatan positif, efek yang bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan yang kita kenal itu bentuk kontrol. Itu juga merupakan bentuk kontrol. Memberi pengaruh dapat diartikan memberikan kontrol dalam jangka waktu tertentu, menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan atau bisa sebaliknya. Jadi kalau kita memberikan kontrol nih Bapak Ibu, anak itu dalam jangka waktu mungkin akan mengikuti kita atau sebaliknya, dia tetap tidak mengizinkan untuk dikontrol. Kalau dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, maka kita biasanya melabel anak tersebut dengan anak tidak terus. Itu dia dikontrol. Oke, lanjut Pak Is. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik akan membuat orang bersalah dapat menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Saya juga baru dengar kata-kata identitas gagal. Identitas gagal adalah
ketika anak merasa dirinya rendah, anak merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, ketika anak merasa dirinya disalahkan, ketika anak merasa hal-hal yang dirinya merasa down, itu disebut dengan identitas rendah, identitas gagal, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Anak-anak yang di labeling sama kita, ya anak udah dah, lu lagi, udah bahasa lu lagi, labeling ya, lu lagi. Kan mau berubah. Ketika kita memberikan kalimat-kalimat itu, maka kita sudah menyandarkan identitas gagal ke dalam mereka. Dan itu pun secara psikologis sudah membantu mereka untuk membentuk merasa diri mereka buruk. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mengembangkan dialog diri yang negatif. Seringkali guru cukup menggunakan kata halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kapan sih kamu bisa jadi anak baik? Aja kamu jadi anak baik. Kata-kata sih halus, tapi kita sedang melakukan identitas gagal terhadap anak. Kamu gak capek jadi anak baik? Gak capek kan? Kita ambil sini kata-kata halus, tapi sebenarnya kita sedang melakukan identitas gagal terhadap diri kita. Bukan, Masya Allah kan? Banyak ya, kayak gitu. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya pelajaran ini ternyata tidak hanya untuk kita dan peserta didik kita dan murid-murid kita, tapi juga untuk kita dan anak-anak pribadi kita. Sering ya kita sebagai orang tua merasa paling berhak mengatur anak kita. Kamu nggak boleh tuh, harus begini, harus begitu. Karena kita merasa kamu tanggung jawab saya. Apalagi mungkin buat kita yang muslim, kamu tanggung jawab saya dunia akhirat gitu kan. Udah tuh kita merasa kita orang yang paling berkuasa untuk melakukan apapun buat anak kita. Padahal itu hanya ilusi, ya. Karena kalau kita memaksa, hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Yang namanya memaksa. Makanya kalau di rumah kita menemui anak yang agak susah diatur, jadi kadang-kadang juga seperti itu. Ya, jadi saya dari sini koreksi di rumah mungkin yang saya lakukan adalah jadi saya dan anak dari buat grupnya yang masih kecil mulai bisa belajar dari dia tidak seperti kami anaknya baik. Oke, lanjut. Selanjutnya Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin kemajuan perlahan atau sedikit, maka ubah atau perilaku Anda. Kalau sedikit-sedikit nih, balas sikap dan perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma berpikir kita, skema pemahaman kita, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Oke, lanjut Pak Is. Ada namanya stimulus respon dengan teori kontrol. Apa bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol? Bapak Ibu, di stimulus respon realistis atau kebutuhannya sama, teori kontrol juga masih sama. Tapi di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tapi untuk di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tapi tidak bisa kita memaksakan seseorang punya gambaran yang sama. Kalau di stimulus respon harus bunuh, maka semua menyebut. Tapi kalau di teori kontrol bisa, mungkin dia memiliki gambaran yang berbeda. Oh, itu bukan bunuh yang saya lihat Bu, tapi ini. Ya. Selanjutnya, kalau di stimulus respon kita akan mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Ketika kita melihat anak datang terlambat itu adalah sebuah kesalahan besar, maka semua orang akan memandang itu semua kesalahan besar. Tidak peduli apapun yang menjadi reasonnya, apapun yang menjadi alasannya, maka semua itu adalah sebuah kesalahan besar. Tapi kalau pada kontrol kita memahami pandangan orang. Oh nggak gitu Bu, dia datang terlambat karena tadi bannya bocor atau orang tuanya tadi sempat motor loh Bu, tidak mau jalan ke sini. Jadi pandangan orang nggak harus sama.
di stimulus respon, perilaku buruk sebagai kesalahan. Kalau di stimulus kontrol, tadi yang pertama, semua perilaku pasti punya tujuan. Even walaupun dia ibaratnya kayak melakukan nonjok temennya gitu ya, itu masih ada alasannya. Kenapa dia sampai nonjok? Kalau di teori kontrol, kalau di stimulus respon, kamu tuh salah, negatif gitu ya. Berikutnya, orang kalau di stimulus respon berpikirnya orang bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus di stimulus respon, pemaksaan adalah bujukan yang gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Ya. Yang terakhir, di stimulus respon berpikirnya menang atau kalah, salah atau benar. Tapi kalau di kontrol berpikirnya tentang menang dan kalah. Kamu atau saya berikan hukuman, kamu jalankan. Kalau nggak jalankan, saya hukum lagi ya. Itu menang dan kalah. Teori menang-menang. Yang dia juga bisa menjalankan konsekuensi dari perilakunya, namun apa yang menjadi tata tertib pun bisa ditegakkan. Seperti itu. Ya. Lanjut Pak Is. Oke, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan disebut dengan disiplin. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain agar tercipta kepatuhan itu disebut dengan disiplin. Kesepakatan bersama tentang aturan akan menciptakan disiplin yang positif. Jadi disiplinnya, kepatuhannya tidak searah. Dan alhamdulillah di sekolah ini ketika kita membuat tata tertib, maka tata tertibnya itu kita berikan kepada orang tua. Orang tua menandatangani. Itu sebenarnya masih dalam kategori searah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya ini jatuhnya kesepakatan bersama, kalau kesepakatan bersama, orang tua kan masih bisa memberikan ide. Pak, yang nomor ini saya tidak setuju, bukan gitu Pak Ibu ya. Gitu. Pak, yang nomor ini kayaknya seharusnya dibuat jadi ini ya. Jadi orang tua pun memiliki peran, memiliki kontribusi untuk menciptakan kedisiplinan itu. Kalau selama ini kan yang kita berlakukan, orang tua sudah dilakukan sosialisasi, mereka sudah menandatangani, cuma masih sepihak dari sekolah kepada orang tua. Seperti itu. Next, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu sifatnya self disiplin, disiplin pribadi, di mana kita yang dengan sekuat tenaga memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu, untuk mendisiplinkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Karena kalau kita tidak bisa nama sekolahku 101 tempat menuntut ilmu 101 kan ku kenang selalu di setiap amal dan usaha pergi ke sekolah
Ayo Bapak Ibu masuk kelas, jamnya sudah lewat 10 menit. Itu berarti kita butuh pihak lain. Karena saya pun masih terus belajar untuk mendisiplinkan diri saya. Karena ya tadi ya, mengubah karakter itu tidak semudah kita mengubah telapak tangan, tidak semudah kita menggeser bangku, tidak semudah kita menggeser posisi kita. Memang perlu usaha yang keras untuk kita melakukannya. Next, please. Ya, karena tadi untuk mencapai tujuan yang mulia pasti punya nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia. Yang selanjutnya kita kenal dengan sebutan nilai kebajikan universal. Di profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia. Di profil pelajar Pancasila kita memiliki 6 elemen yang harus kita tuju, yang harus kita miliki, karena itu sesuatu yang bermakna dan berharga, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu loh Bapak Ibu, itu akan menjadi nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap anak Indonesia. Dan kita sebagai agennya, sebagai wasilahnya agar anak-anak Indonesia memiliki nilai-nilai tersebut. Berat ya Bapak Ibu, berat ya. Mereka harus beriman, mereka harus mandiri, harus bisa bernalar kritis, harus memiliki kebinekaan global, harus mampu bergotong royong, dan harus mampu kreatif. Berat Bapak Ibu. Kalau kita tidak bekerja secara bersama-sama, berat. Oke, sikap yang akan dicapai murid, toleransi, rasa hormat, integritas banyak. Dan segitu banyak sikap yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia, maka tugas kita luar biasa. Harus kita bergandengan tangan supaya kita bisa menjalaninya bersama. Oke, lanjut Pak Is, atau masih saya? Masih beda. Oke, motivasi dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi masih menurut Dayek dosen. Teori motivasi itu terdiri atas 3. Yang pertama, anak termotivasi atau seseorang termotivasi melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia kerja PR, menghindari hukuman. Dia datang pagi, nggak mau dia datang sebelum bel, takut terlambat, menghindari ketidaknyamanan. Kenapa? Kalau datang isya mungkin kalau sekolah. Kalau datang pagi, anak aman tuh, kadang-kadang ininya kosong aman. Nah sekarang bapak datang lagi pagi, anak-anak bingung pada datang ke bapak. Ya, ini adalah motivasi ekstrinsik, masih dari luar. Menurut Dayek dosen, motivasi berikutnya adalah orang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Datang pagi biar bapak harus sekolah ya. Tadi beda datangnya pagi ya. Masih motivasi ekstrinsik. Bunazah? Oh Bunazah. Tapi kalau Bunazah berharap dapat penghargaan dari bapak, kasih motivasi ekstrinsik. Tapi kalau Bunazah ternyata melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan, oh enggak, memang saya seperti ini Bu, saya datangnya selalu pagi, atau Bu Nurjana, atau Umi, Bu Asmana, memang sengaja mendatangkan dirinya pagi karena mereka menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sama Bu Nurjana, karena Bu Nurjana mungkin memiliki prinsip saya lebih baik menunggu 1 jam daripada saya tambah 1 menit. Itu prinsip yang Bu Nurjana miliki, yang Bu Nurjana hargai. Kalau Bu Nurjana sudah sampai posisi ini, berarti Bu Nurjana sudah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang sudah berasal dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Lanjut Pak Is. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bicara ini sering lakukan. Hukuman itu, Bapak Ibu, akan menciptakan identitas yang gagal. Kita sebagai pendidik secara sadar atau tidak sadar sering melakukan labeling terhadap anak-anak
sehingga kita sendirilah yang menciptakan murid-murid dengan identitas-identitas yang berbeda. Hukuman itu datangnya dari guru dan kejadiannya tiba-tiba, tidak direncanakan. Ya kan? Gak pernah kan kita memikirkan oke, nanti besok kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR dan saya akan kerja ya kita dari rumah ya mempersiapkan hukuman ya. Yang ada biasanya dari rumah kita mempersiapkannya penghargaan untuk anak-anak yang memang sudah bagus gitu ya. Tapi kalau hukuman sifatnya itu searah. Kalau hukuman itu sifatnya searah dan datangnya cuma dari guru dan itu tiba-tiba. Anak datang terlambat, nggak pernah nih kita punya hukuman yang memang sudah kita persiapkan. Gitu. Tapi biasanya tiba-tiba. Next, selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu dia sudah masuk dalam kategori identitas sukses. Kenapa? Karena kalau konsekuensi berarti murid sudah memahami, sudah ada kesepakatan di antara kita, antara guru dan murid. Oke nak, kalian ada aturannya seperti ini, kalau kalian melanggar maka ini. Jadi mereka sudah tahu dulu. Sebenarnya anak kan udah tahu ya Pak tentang tata tertib ya Pak Cuman ya. Cuman kadang-kadang jangankan tata tertib ya. Nilai rapot habis dibagiin aja ke kalian, kita tanya berapa nilai kamu? Geleng-geleng kepala dengan ketawa lagi. Nggak tahu tuh. Lupa, alasannya lupa padahal tadi lihat sebenarnya. Luar biasanya kita memang dihadiahi anak-anak generasi saat ini. Identitasnya sudah sukses karena sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Namun tetap itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman karena konsekuensi itu sebenarnya bahasanya hukuman juga, tapi bahasanya sudah kita perhalus dan itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan. Nah, restitusi. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Ini juga bahasa baru buat saya. Restitusi itu adalah sahabat Pais. Restitusi itu adalah identitas sukses. Ini dibuatnya sama murid. Ada Bu dibuat sama murid? Ada. Kita selanjutnya ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sendiri yang menciptakan bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan mereka. Kalau sekarang telat, ambil dulu sholat. Karena memang nunggu anak punya ide tentang bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan butuh waktu. Ya memang untuk melakukan restitusi kita butuh waktu. Dengan karakter yang lebih kuat, masih menurut Diane Goshen di tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Jadi antara guru dengan murid berkolaborasi, bagaimana mereka bisa mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid untuk berpikir bagaimana orang lain menginginkan mereka. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Ya, itu menurut Chelsea Goshen di tahun 1996. Lanjut Pak Is. Nah, kayaknya keyakinan kelas sudah bagi Pak Is. Kami persilakan kepada Pak Is Pak Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Samsung Jakarta, Bapak Ibu Semangat Lestari FPG, kita hormati Bapak Ibu Wakil, dan rekan guru dan calon-calon guru selanjutnya. Amin. Terus terang apa yang disampaikan oleh Bu Indah juga
bakal kita alami juga nanti, dan apa yang kita rasakan ketika belajar jadi calon guru penggerak, seperti juga kita alami juga sepertinya rasanya banyak dosa pada murid ketika kita menerapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari saat ini. Ya, ini baru modul 1-4 ya, baru modul 1, baru 4 modul ya. Belum modul-modul yang lain itu pasti lebih banyak dosa lagi. Tapi sedikit demi sedikit kita sedikit perbaiki, kemudian kita lupa bisa kita laksanakan. Alhamdulillah saya sudah mulai bergerak, kemarin sudah melaksanakan bahasa perubahan, melaksanakan sholat tasbih bersama-sama di lapangan untuk pertama kalinya. Kita sudah terlebih dahulu sebenarnya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang sedang dalam tahap perubahan dan ini menuju proses yaitu membuat training Al-Quran dengan terlebih dahulu yaitu mendata sesuai yang tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian nanti akan ikut modulnya dan yang harinya. Anda sudah studi juga sama Bapak tinggal eksekusinya modul dan nama-nama. Oke, pada kesempatan ini banyak sekali materinya ya, tadi Bu Dali sudah 3 materi dengan rincian materi-materi susunnya ya, dan itulah di DGP ya, semua materi yang saya sudah tiap hari tidur malam, tambah malam lagi tidur jadi pagi. Makanya kalau Pak Lukman nyariin saya jam 1 jam 2, kalau saya nggak ada jamnya di ruang mahasiswa tidur. Nah, pada kesempatan ini saya akan ngomongkan tentang 3 materi. Juga sudah 3 materi. Pertama, keyakinan kelas. Yang kedua, restitusi sebagai 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga, restitusi sebagai segitiga restitusi. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Menurut teorinya, keyakinan kelas itu artinya metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak ya, bukan sekedar aturan. Kemudian berupa pernyataan universal yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu dan guru. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mulai susah dihafal kalau terlalu banyak. Jadi yang penting inti-intinya dari pembelajaran di kelas yang tahu kan Bapak Ibu serta anak sekalian. Kemudian semua keluarga kelas yang terlibat yang berkontribusi dalam pernyataan keyakinan kelas lewat dan jawaban pendapat. Dan hendaknya keyakinan kelas itu selain diprint, dipajang, kemudian disepakati, ditandatangani, kemudian dievaluasi apabila ada kekurangan atau kelebihan bisa dikurang atau ditambah. Nah, ini saya sudah mempraktikkan juga keyakinan kelas, sudah di videoin, sudah difotoin juga di kelas 3H yang contohnya itu yang dari buat ini saya sudah praktek di kelas, sudah ada videonya, nanti buat disiapkan di video PMM juga ya, platform dari belajar buat saya sudah sudah menjawab soal modul tentang modul merdeka belajar, tinggal mengaplikasi nyata ini, videonya sudah disiapkan serta foto-fotonya. Di kelas juga sudah disampaikan keyakinan kelas dengan diskusi menyepakati antara guru, saya sebagai guru dari di kelas 3 sama murid-murid di kelas
Nah, ada poin-poin, ada 11 poin yang disepakati di kelas ini berdasarkan dari syarat masukan dari seluruhnya, dan seluruhnya tidak ada yang sifatnya negatif karena piagam kelas semuanya positif. Jadi jangan nggak boleh kata-kata tidak boleh atau jangan dilarang, itu tidak boleh. Jadi semuanya sifat negatif. Satu, datang tepat waktu, misalkan tidak boleh telat gitu kan kelas. Dan menjaga ketertiban kelas, sehingga kadang-kadang tidak tidur, tidak boleh bercanda gitu. Nah, itu lebih menjaga ketertiban kelas. Kemudian mengerjakan PR dari guru. Nah, ini kan ada bahasa negatifnya, tidak mengerjakan PR. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini bahasa negatifnya, dilarang buang sampah sembarangan. Mendengarkan guru saat mengajar, jaga kebersihan kelas, dan seterusnya sampai kelas itu ya. Ini tinggal di kemudian ditandai sama siswa. Nah, kemudian ketika kita mengajar, apabila ada salah satu yang mereka baik kita juga melanggar, kita yang mengingatkan. Ingat gak kalian apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tidak perlu misalnya mau ngomong kamu gimana gak pernah ngerjain PR, cukup ingatkan dengan apa yang sudah disepakati atau apa yang sudah diyakini berdasarkan kesepakatan di antara kita sendiri. Ibaratnya ini adalah perjanjian antara kita dengan mereka. Akad ijab kabul antara guru dan murid di dalam pembelajaran di kelas. Jadi kalau misalnya semua guru di tiap kelas itu keyakinan kelas seperti ini, kan bisa berbeda-beda. Mungkin juga secara umumnya sebetulnya sama ya, paling sama seperti ini. Cuma mungkin beda urutan, tapi juga mungkin ada yang lebih spesifik lagi yang dibuat oleh guru dengan murid di kelas tersebut. Jadi bisa jadi kalau misalnya 10 guru mengajari satu kelas tertentu, keyakinan kelasnya ada 10 misalnya. Kalau mengajar SD kan cuma paling 3 ya, ketua kelas, kemudian guru olahraga dan guru agama. Sementara di SMP itu ada 10 guru, bisa jadi di kelas itu ada 10 keyakinan kelas yang berbeda. Tapi bisa juga sama, tapi mungkin poinnya ya yang urutannya berbeda. Jadi ketika ada keyakinan kelas sudah diyakini, disepakati dan kita berbeda, kita dengarkan apa yang sudah kita jalankan, apa yang belum kita jalankan, dan ini bisa evaluasi, bisa tiap minggu atau per bulan. Jadi misalnya bulan kemudian yang harus evaluasi, misalnya perlu ditambahkan atau perlu dikurangi, disepakati bersama. Itulah keuntungannya kita saling berdiskusi, kemudian kita saling menyepakati, dan ini tentunya akan memihak kepada murid ya. Jadi bukan kita yang membuat aturan sendiri, tapi ini adalah hasil dasar usulan dari mereka lah yang menentukan apa yang ingin mereka sepakati, apa yang ingin mereka lakukan, apa yang ingin mereka tegakkan. Begitu gambarannya. Ini beda. Oke, pada awal diskusi tentang restitusi tadi kan sudah dibagi bahwa tahapan ketika kita melihat orang yang bersalah, yang satu mereka adalah melakukan kebaikan itu karena ingin mendapatkan penghargaan, yang kedua karena ingin menghindari hukuman, yang ketiga karena restitusi. Awalnya ketika belajar modul ini, saya sudah melihat gelagat dari Kementerian Dikbudristek itu mengarahkan seluruh guru ya, baik di CGP maupun di di luar kesatuan CGP itu melakukan sesuatu gitu ya, baik menghargai seseorang, menghargai murid atau menghukum murid atas dasar restitusi. Jadi semuanya diarahkan untuk restitusi. Jadi tidak ada lagi guru yang menghalang
marahin, mencaci maki anak, apalagi sampai memukul. Bahkan mereka bersalah pun kita harus pantau, kita harus bela, kita harus tahu apa yang mereka maksud. Nanti akan mencontohkan bagaimana cara mengatasi restitusi. Alhamdulillah saya sudah bikin video tentang restitusi ini dengan simulasinya dari anak teater dengan kasus yang anak nongkrong di balkon. Anggapnya mereka yang nongkrong di balkon. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai guru, sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Dan guru sebagai manajer. Ketika kita menghukum seorang murid atau mengadili seorang murid, maka kita bisa berperan sebagai 5 ini. Nah, tentunya ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah guru sebagai manajer. Jadi yang pertama, guru sebagai penghukum, ciri-cirinya benar. Nada suaranya tinggi, matanya melotot, menunjukkan kamu itu ya. Sudah kita tahu ada sudah mengalami menghati, caci maki, mungkin membuli, mungkin juga sarkasme, kemudian mungkin kita melakukan sara dan sebagainya. Kemudian hasilnya ini yang tidak diinginkan oleh kita. Hasilnya siswa itu akan menjadi seorang yang berdendam dan dia akan agresif, mungkin juga bisa selalu mengingat kita, dan akan suatu saat apabila kita pernah sedikit kita akan diancam. Terus saya pernah pertama kali masuk ke sekolah, padahal saya cuma suruh pertamanya ya, ketika anak pelajarannya tidak rapi, kalau gimana Pak? Saya tunggu di depan. Kayak gitu aja. Pagi saya pertama kali masuk sini. Belum pernah saya di 189 di sama siswa. Baru masuk seminggu saya di kotor kayak gimana? Tunggu di depan. Kalau misalnya saya emosi, dan saya sabar Pak. Saya cuma ingatin upacara doang. Kemudian guru sebagai membuat rasa bersalah. Nah, di sini memang tidak siswa tidak dihadiri dengan suara yang keras, tapi dengan suara yang lembut, ya. Tapi membuat dia tidak nyaman, ya. Membuat dia merasa bersalah, ya. Membuat siswa itu merasa bersalah dan selalu menyalahkan dirinya, sehingga dia rendah diri dan minder karena membuat siswa itu masa membuat dia seolah-olah adalah orang yang paling bersalah atau yang paling membuat dia banyak. Nah, hasilnya siswa itu akan menjadi siswa yang merasa bersalah dan emosinya selalu terpendam, tidak pernah diungkapkan. Nah, yang lumayan tingkatannya tinggi, yang sudah mulai adalah guru sebagai teman. Ini ramah, gurunya akrab, bercanda, dekat sama siswa, matanya berkaca-kaca, senyum, kolaborasinya, dan akan sebagainya. Tapi ada positif dan negatifnya. Ya. Positifnya, ketika siswa itu ada masalah, ditangani sama guru tersebut, senang, siswa itu akan senang. Tapi ketika guru itu tidak ada, tidak ada di kelas, tidak ada di sekolah, mungkin sakit atau meninggal dunia, nanti ada mutasi. Nah, siswa tersebut merasa tidak ada yang pro lagi ke dia, itu negatifnya. Terus keduanya, apabila siswa itu mendapat masalah kemudian tidak ditangani sama guru tersebut, posisi sebagai maka tersebut merasa minder karena tidak merasa posisinya diprofil lagi dengan guru-guru yang itu negatifnya. Jadi sangat tergantungan sama guru tersebut kalau dia memposisikan sebagai teman. Ya kalau bisa, kalau semuanya guru memposisikan sebagai teman, ya bagus itu. Kemudian yang keempat, pemantau. Ini dadanya standar datar ya, bahasa tubuhnya juga terlalu formal. Nah, di sini guru hanya
semata ya apa yang disalahkan oleh siswa, tapi dia tidak menghukum. Murid memahami konsekuensinya, emosinya dia tidak berlebihan, murid tetap tidak nyaman karena guru tetap harus memantau pelaksanaannya sesuai dengan aturan. Nah, yang posisi tinggi yang diharapkan sebetulnya dari kegiatan dan modul ini adalah guru bertindak sebagai manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid menemukan solusinya. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tapi tidak akur dan sangat pro kepada murid terdekat. Ya. Ini benar-benar murid juga lebih dari sekedar teman. Dari sini, tapi ada posisi sebagai manajer. Ya, posisi manajer itu bisa memanage semuanya dari A sampai Z. Jadi disinilah sepertinya kita akan diarahkan untuk berposisi sebagai manajer kita menangani suatu kasus. Nah, inilah segitiga restitusi atau restitusi yang tadi kita lakukan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dan kita tanyakan kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Ya, kemudian apa motivasinya dia melakukan tersebut. Jadi tidak langsung menjudge dia salah, kemudian langsung dia tidak hukum, kemudian kita bunyikan peraturannya, dan kemudian apalagi sampai kita caci maki, kemudian kita pojokkan dia sudah dia bersalah, kemudian kita caci maki lagi dengan keluarin hadis masuk neraka. Nah, itu masa dia maka dia akan merasa selalu bersalah. Dan tiga poin ini tahapan-tahapan tersebut, maka seorang siswa akan mendapatkan masalah apabila ditangani dengan segitiga restitusi, insya Allah menjadi siswa yang bahagia sekolah. Jadi senang semangat selalu pada sekolah. Saya juga mempraktekkan ini ya, walaupun melalui video belum lagi langsung ambil kasusnya langsung. Jadi jangan langsung menjudge siswa mengalami kesalahan, tapi kita dalami dulu. Ya, apalagi proses nomor 2, validasi tindakan yang salah. Kita harus mengatakan kepada murid setiap ini yang kadang-kadang bertentangan. Setiap manusia punya salah dan dosa. Saya pun pernah melakukan salah dan dosa. Karena itu mari kita perbaiki kesalahan yang ada. Kemudian ketika yang nomor 3, menanyakan keyakinan tuh. Makanya perlunya keyakinan kelas kita seperti itu. Ya misalnya dia mencuri. Nah, bagaimana kamu ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati di kelas? Begitu. Jadi intinya sih dialog dari hati ke hati dengan murid. Ya. Yang selalu memojokkan dia, menjudge dia. Mungkin dia melakukan kesalahan itu ada maksudnya, ada tujuan tertentu yang dia lakukan yang kita tidak tahu. Dulu waktu belajar antropologi di kampus dikatakan apabila seorang peneliti atau seorang ilmuwan yang ingin berhasil melakukan sesuatu penelitian atau menjalani suatu perilaku di masyarakat, ikuti ya, dalami apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dulu pernah belajar dari berbagai agama, ketika belajar tentang Kristen, langsung belajar di gereja dengan pendeta, dengan pastor. Ya, jadi tidak belajar dengan guru agama yang tahu tentang Kristen juga, tapi langsung dengan pendetanya, dengan pastornya yang memahami tentang Kristen. Seperti itu kan gambaran kita. Jadi kita berusaha untuk memahami anak menurut cara mereka. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita sedikit banyak pada gambaran ya Bapak Ibu. Saya juga sedang belajar, Winda juga sedang belajar. Mudah-mudahan juga semuanya bisa belajar
dapat bisa memahami apa yang kita inginkan berdasarkan ilmu yang kita peroleh di kampus CGP. Itu kampusnya masih apa namanya, di dunia maya ya, ilusi. Jadi memang itulah kita digerakkan digerakkan untuk menjadi penggerak. Kemudian arahnya memang kita supaya jadi restitusi, tidak ada hukuman segala macam. Dulu awalnya saya pertama kali dapat materi ini saya protes kalau sama fasilitator ya. Kita semua CGP diarahkan restitusi, ya tidak ada hukuman, tidak ada segala macam. Tapi ketika daftar CGP kita disuruh membuat surat pernyataan apa namanya itu, fakta integritas. Satu, harus mengikuti pendidikan sampai selesai. Yang kedua, jika tidak, maka harus mengembalikan semua anggaran-anggaran yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, harus bersedia menjadi kepala sekolah dan pengawal. Nah, itu aja juga nggak mengajarkan sedikit restitusi ya, itu pengancaman namanya mah. Ya, itu tadi saya pernah bicara sama Mas Saudara itu aja bukan yang disebut dia ngajarin restitusi, tapi dia sendiri yang restitusi. Ya, terima kasih, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi buat semuanya karena kita sedang proses belajar. Lagi kebutuhan dunia, kebutuhan dasar manusia. Yang satu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kadang-kadang inilah yang menjadi dasarnya seorang maling, copet dan sebagainya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia tahu itu perbuatan jahat, tapi dirinya tidak berkuasa mengontrol dirinya karena kebutuhan inilah bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan untuk kepuasan. Pada dasarnya 5 kebutuhan inilah yang harus dipenuhi oleh manusia, tinggal manusia itu bisa mengontrol mana yang lebih tinggi dari semuanya, dan apakah yang 5 kebutuhan ini sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, terkait dengan jadi bahan diskusi buat teman-teman karena saya jadi pengalaman dapat pendidikan seperti ini, seperti ini, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik. Dan dukungan dari Bapak, dari Bu dari Bapak dan dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan sama Pak Dis. Sebenarnya inti dari budaya positif itu ada di bagian belakang. Restitusi, 5 posisi kontrol yang saya bilang tadi, dosa besar kita terhadap anak murid sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer, serta segitiga restitusi. Saya sih sama Pak Lukman sering curhat. Pak Lukman sedang melakukan restitusi terhadap Keisha yang dikenal dengan Kajol. Bapak Ibu guru semua, bagaimana sampai saat ini? Kemarin saya sempat ke rumahnya kelas 9H ya Pak. Bapak lagi visit ke 9H, saya mau visit ke Keisha. Saya bisa Pak Lukman lagi menjalankan segitiga restitusi. Kata Pak Lukman, kalau segitiga nggak bisa pakai segi 4 katanya. Saya bilang, tenang Pak Lukman, saya akan upayakan sampai heksagonal. Karena memang sampai saat ini pun belum berhasil. Jadi memang ini bukan pekerjaan yang mudah, makanya dari tadi saya bilang ini bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Saya juga udah pernah ke Bapak, ini bagaimana Pak gitu ya. Bapak bilang, coba bila sebagai CGP pasti masa tertantang untuk menangani anak ini. Iya Pak, mungkin kalau saya yang dulu saya udah mau keluar apa udah? Mau keluar bagaimana? Cepetan, kalau sekolah mau keluar Pak gitu. Tapi saya coba untuk melakukan sedikit restitusi, coba mengamankan emosi saya juga sendiri gitu. Tapi sampai saat ini belum ya, saya sih masih belum menyerah gitu. Cuma kan kembali lagi ke sekolah punya aturan-aturan administratif yang tidak bisa kita pungkiri aturan administratif itu. Jadi saya sebisa mungkin tetap mencoba menjalankan segitiga restitusi real ya. Kalau yang ada ini kan teori yang kita terima gitu. Tapi realnya insya Allah mulus dada saya menjalankannya sudah berkali-kali, tapi memang masih belum, usaha saya masih belum berhasil. Bapak Ibu, ada yang ingin kita dialogkan, yang ingin kita diskusikan? Kan kalau tadi searah nih dari kami, dari saya dan Pak Dis, mungkin ada dari Bapak Ibu yang juga ingin share tentang sebenarnya saya udah menjalankan tentang
5 posisi kontrol. Saya udah sampai ke tingkat manajer loh gitu. Ketika anak punya ini nih, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau share. Kan kita sekarang budayanya sharing ya. Anak-anak aja pagi-pagi kita suruh share, sharing caring kalau bahasa saya sama anak-anak kita. Silakan. Bu Ari, Bu Dian, Bu Siti. Dia bapak-bapaknya banyak ilmunya. Tentang judulnya budaya positif, karena selama ini saya ngajar budaya itu memandang karena di situ ada norma-norma. Jadi ketika orang itu menciptakan sesuatu, kemudian itu diterima oleh masyarakat, itu menjadi budaya. Jadi kayak maling itu bukan budaya. Kenapa? Karena tidak diterima oleh masyarakat. Persoalannya budaya itu lokalitis, itu yang menjadikan mungkin itu dipandang positif atau negatif oleh lokal tidak. Misalnya suku yang mengizinkan namanya itu untuk tidur dengan istrinya misalnya. Nah itu bagi mereka tidak ada masalah ya, tapi bagi kita masalah. Kenapa? Kita punya norma sendiri. Jadi di sini dikatakan budaya positif mungkin karena tadi ada ukuran-ukuran yang berbeda. Dari ukuran ini adalah terkait dengan apa perilaku anak di sekolah, ya. Nah, sedangkan budaya ini kan universal, sehingga di sini ya memang ya label positif itu memang bisa diberikan karena ada apa namanya perbedaan lingkungan. Ini lingkungannya dengan sekolah itu sesuatu yang memang dibuat, bukan sesuatu yang tidak dibuat. Karena dibuat direncanakan untuk mengubah masalah ini. Maka apa? Ada bahasa yang tadi mengatakan yaitu positif. Termasuk juga tadi ada kata disiplin positif. Orang bayangkan disiplin itu sesuatu yang baik, tidak ada negatif. Positif. Ya pagi-pagi disiplin buang air ke belakang, misalnya sebelum sholat subuh misalnya, itu kan disiplin itu. Sebelum sholat subuh sudah belakang untuk apa namanya buang air besar. Nah, atau sebelum misalnya tidur dia sikat gigi misalnya. Nah, itu juga disiplin. Gitu. Nah, cuma persoalannya tadi ada label positif. Nah, label positif ini yang apa namanya menuju pada pengembangan, pada pengembangan pada satu lingkungan berlingkungan, sehingga perlu ada kata-kata label positif pada baik itu kata budaya maupun kata disiplin. Ya, disiplin itu kalau tadi misalnya apa namanya buang air besar tapi di kali di batang di kaitan juga gitu di kampung gitu si nenek jalan tuh disiplin tuh ya pagi-pagi sudah jalan padahal belum sholat juga misalnya. Itu bisa dipandang positif, bisa dipandang negatif. Maka apa? Perlu dilakukan untuk merubah ya, yang tadinya sifatnya mekanis menjadi yang sifatnya diarahkan pada nilai-nilai tertentu. Sehingga apa? Timbullah tadi istilah disiplin positif. Karena disiplin itu bisa ada sesuatu yang mekanis gitu. Padahal kalau pendidikan itu bukan sesuatu yang mekanis, tapi sesuatu yang memang diciptakan dalam rangka mengubah manusia. Iya Bapak, terima kasih. Ya, kalau jadi tambah paham lagi di budaya berarti sesuatu yang memang disepakati di suatu lokal ya Pak, diterima. Dan tadi bahasa Bapak agak-agak serem juga tuh. Contohnya di suatu suku, selagi itu diterima, kalau kan langsung bertamu ya suku itu ya. Artinya ketika diterima Pak jadi budaya. Ya Allah, jangan kita ada di tempat seperti itu. Karena makanya ada budaya positif berarti mengacu pada kebajikan universal yang sudah disepakati bersama gitu ya. Oke, mungkin ada sharing lain dari Bapak Ibu guru yang senyum-senyum biasanya mau sharing ini. Kalau saya juga coba habis. Tolong Pak gitu ya. Boleh. Di sini dong Pak biar kelihatan kamera. Oh iya. Jangan lama ya. Ya. Baik, semuanya.
Ya terima kasih Bu. Ya saya sebenarnya dapat energi positif nih Pak dari orang. Ya dari Pak Is, Bu Indah ini belajar ini sebenarnya lama Bapak semuanya. Bapak Ibu saya yakin pasti bingung. Saya yakin Bapak saya. Karena yang namanya institusi, kemudian keyakinan kelas itu dipelajari di rumah satu praktek harusan. Betul. Pasti bingung. Itu nggak mungkin langsung paham kecuali Bapak Ibu buka PNM. Satu dipelajari itu ada ya. Ini mungkin sedikit ya pengalaman banyak. Saya sebelum PP dan sebelum PP mohon maaf Pak ini mungkin agak berbeda dikit ya, tapi saya ada sedikit aja. Saya banyak harus mempraktek itu dan pengalaman saya ada yang berhasil dan tidak. Lebih banyak berhasil, harus sangat sabar. Ya, ada anak yang saya tangani karena terlambat, tapi saya tangani dengan institusi itu. Ya, sebelum kita waktu itu ada acara pentas ya. Pokoknya waktu itu saya tangani itu, tapi saya harus dalam suasana yang santai. Umur datang di ruangan juga susah ya, gak banget. Karena paling satu anak itu belajar mengungkapkan semua solusinya di gereja itu kan, dan berhasil. 2 minggu kemudian baru bilang sini, Pak terima kasih Pak sudah. Itu tidak dengan rasa institusi. Rasa institusi itu harus dipraktikkan terus dengan bagaimana cara dimanapun ya. Karena intinya kita tidak memberikan solusi dari kita, tapi dengan membuat dia di mana kelemahannya di mana apa yang tahun-tahun yang perlu kita isi. Tapi memang solusi itu nggak bisa dari kita. Ini bukan baru bagi semuanya, karena memang soal ada aturan, tapi aturan itu adanya kalau di PKB Pak ya, dan semuanya bagus semuanya. Aturan itu ada di belakang aturan itu. Lalu tadi ada peraturan kelas. Saya datang kelas. Itu pertama ada peraturan dulu, ada peraturan, nanti disalurkan lagi, diolah lagi jadi terakhir nanti dicek. Kelas sebenarnya itu beberapa saya sebenarnya. Saya datang terlambat menjadi disiplin, kerjaan PR menjadi disiplin seperti itu. Buang sampah menjadi hanya kebersihan. Tapi itu memang adanya aturan itu ada di belakang. Nah ini mungkin yang kita kadang-kadang kita malah aturan ini sebagai kita sukses. Sementara padahal dalam pendekatan baru ini itu banyak sekali hal-hal yang kita abaikan sebelumnya. Tapi sebelumnya diminta untuk berpraktik. Yang luar biasa. Tantangan kita luar biasa. Saya sekali dengan hari yang 1001 masalah. Kalau kita evaluasi siapa bisa ya betul kan kita ya. Jadi saya coba kayak Davi dan Pak Davi, saya coba terus itu. Memang saya sampai dengan komunikasi dan sekarang kayaknya menurut saya membaik. Tadinya itu ke saya wali kelas, wali murid itu nggak satu orang Pak jangan dengan dia Pak, saya nggak mau pindah. Saya dia siapa ada sih, tapi sekarang saya mau saya tulis dia itu berhasil dengan berbagai cara ya udah, kan kalau ya udah kita, tapi itu pun masih saya ikuti terus ya teman-temannya. Nah ini sekali lagi terima kasih Bu Indah Pak Is ya, ini sangat banyak sekali ya. Kalau kita sini ini ya minimal bukan di sini selesai karena harus ada imbal. Tapi kalau memahami harus berdiskusi intens satu-satu ya, nanti lama-lama lebih sensitif. Jadi orang-orang yang memang butuh kita aja ngomong, karena kebutuhannya kan kita tahu nih kebutuhannya apa tadi Mas ya. Ada kasih sayang yang mungkin nggak ada kepemilikan yang nggak ada, apalagi kan ada kepemilikan kasih sayang, kemudian penguasaan yang nggak ada ya. Ini kan kebebasan yang nggak ada, jaga kesenangan yang nggak ada, kekuasaan yang nggak ada. Ini anak-anak yang melanggar itu kita lihat juga di sini. Ada nggak nih kosong-kosong di sini? Makanya perlu kesabaran luar biasa kosong. Ya, yang ini semua Bapak Ibu kalau mau pelajari ini ada di BMM, ada di BMM, semuanya ada. Yaitu yang muncul dari studi dari kita semuanya untuk karena yang nggak ikut CGP, ikut ini semua sudah sebut harus ada sertifikat. Saya juga belum ya, karena nyatanya itu luar biasa. Tapi modul-modul yang ada di BMM itu semuanya modul ya. Jadi ini yang
sebagai transformasi sekolah sekarang ini ya. Jadi kalau masih nggak marah masih ini ya itu berarti belum nyampe nih. Makanya saya mengamati PSPD juga, mengamati kan di lapangan itu dari saya juga masih ini kalau ngapainnya di lapangan gimana ya, maaf saya mengamati semuanya karena saya berusaha semaksimal mungkin untuk walaupun mau mungkin baik mengapa saya juga harus konsisten. Saya yakin banyak banget untuk mengajar anak-anak yang jelas kan dengan anak-anak kalau kita soft itu jauh lebih baik, jangan musuh ya kalau sebut ayatnya ya, ayat keras ada sebenarnya. Kalau ayat ada dua bu, baik bu, ada yang keras ada, yang halus juga ada semuanya, ada ayat yang pokoknya itu ada panduannya. Tapi yang pasti pendekatan sekarang di sekolah-sekolah itu seperti itu. Nah ini kan mengeluarkan nih dua orang nih, coaching cuma satu dulu ini berarti kan ada yang lumayan kan bisa 7 ada lagi, tapi dulu ini satu apa karena hanya itu satu sekolah itu minimal 25% yang memahami tentang ini. Saya sangat menyayangkan di BK belum ada gitu, karena itu kunci juga di BK. Kalau BK ada di sekolah ada, itu sektor dan saya di BK belum ada. Kemarin Pak Ian sangat berharap bahwa dia sukses selesai, tapi berikutnya belum sampai sukses. Mudah-mudahan kalau mau nggak coba lagi ya angkatan saya. Kalau mau coba lagi pendekatan barunya jangan ada. Walaupun mungkin masih banyak yang studi, mohon maaf ya. Namanya kan pendekatan baru di era Pak Mas. Ya mungkin kalau mau cari itu di masa-masa yang satu sisi aja, yang kan itu ada beberapa topik itu. Ada beda positif, ada positif kontrol, mungkin nanti satu atau dua gitu Pak Is atau Bu kita itu sih biar agak paham gitu. Kalau ini kan ada paham nggak Bu ini kira-kira dengan itu? Itu banyak banget materinya. Mungkin namanya aja Bu. Ini mungkin kalau misalnya gitulah kira-kira. Nanti yang jawab ini saya juga nanya bareng-bareng kira-kira kalau ada misalnya nih nilainya nggak ada nih, kosong semua. Nah gimana nih kita Pak Is atau Bu kita yang jawab? Kosong semua. Kita kira-kira nangannya sesuai dengan itu, kira-kira gimana caranya nilainya nggak ada ya. Karena nanti ketika Bapak Ibu ngajar ada PP yang masuk kelas itu juga akan diungkap juga ya. Mungkin itu sedikit pertanyaan bagaimana kira-kira kalau ada anak yang nilainya nggak ada, kata-kata bagaimana yang sesuai dengan pedoman tadi, pedoman apa tadi namanya posisi kontrol kira-kira seperti apa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dikasih case nih Pak Is, langsung dikasih kasus. Kalau ada anak yang nilainya kosong, kita ubur-ubur dari Bu ya, sampai dapat nilainya. Diubur-ubur sampai dapat nilainya. Ya itu dulu. Sekarang belajar untuk kalau berdasarkan 5 posisi kontrol, yang pasti kita sudah harus meninggalkan 2 posisi yang memang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Penghukum dan pemberi rasa bersalah itu harus kita tinggalkan. Mungkin kalau kita tidak bisa pada posisi manajer, at least paling tidak kita sudah harus berupaya pada posisi teman pemantau. Syukur-syukur yang diharapkan tadi kita sebagai posisi manajer ya. Kalau anak yang nilainya kosong, kita ya kalau cara cepat sih udah ini ada tugas kerjain selesai dapat. Gitu ya. Tapi itu motivasinya kembali kepada motivasi ekstrinsik. Motivasi dari luar aja, cuma untuk menimbulkan ketidaknyamanan menghindari ketidaknyamanan sama hukuman. Tapi kalau misalnya kita memang tadi kalau penanganan itu memang waktunya nggak singkat, kita berdua berhadapan sama anak tersebut, kita tanya kalau misalnya pakai posisi kontrol sebagai manajer, berarti kita bisa bertanya sama anak itu penyebab dia tidak mengerjakan PR. Dari kesenangan yang ada nih, dari 5 kebutuhan yang ada, mungkin ada yang kosong sampai anak itu tidak punya nilai. Entah karena kebetulan tadi kalau sharing dan caring, anak-anak bilang nih, Bapak Ibu kalau ngejelasin bikin kita tadi ternyata tuh di video yang saya kirimin. Kenapa kita butuh makan Bapak Ibu? Karena kalau mendengar Bapak Ibu ngomong itu kita harus butuh konsentrasi. Terus ada yang bilang, iya kalau ini membosankan. Jadi ternyata mungkin ada kebutuhan kesenangan dari mereka atau ada kebutuhan kebebasan yang tidak
sehingga mereka lebih memilih ya udahlah nggak usah terjadi seperti itu. Nah, kita harus bisa mengajak anak itu duduk bareng sama kita. Kita tanya apa yang menjadi landasan dia tidak menyelesaikan atau tidak mengumpulkan tugas-tugas. Berat sih emang Bapak Ibu. Saya selalu bilang berat karena saya memang masih belajar banget gitu ya. Ketika kita tanya apa yang menjadi dasarnya, dari situ kita bisa bantu dia, kita tuntun sehingga kita tahu apa permasalahannya. Kalau kemarin sama Keisha saya tanya, maaf ya Pak Lukman ya, saya ke rego saya aja. Kemarin saya tanya sama Keisha, kenapa kamu mau masuk sekolah? Bangunnya kesiangan Bu. Kenapa kamu bangun kesiangan? Karena nggak bisa bangun pagi. Karena kan iya, itu jawaban anakku. Kalau jawaban berdasarkan teori di ini, anak akan jawab seperti ini enak gitu ya. Jawaban dia, ya karena saya nggak bisa bangun pagi Bu. Dan itu harus bisa kita arahkan. Kenapa kamu nggak bisa bangun pagi? Dengan cengak-cengit. Kenapa? Saya tuh scroll scroll TikTok lupa jadinya sampai jam berapa? Sampai setengah tiga dia scroll TikTok, makanya dia nggak bisa bangun pagi. Setengah tiga, setengah empat baru TikTok. Akar permasalahannya kita tahu dia melakukan apa? Dia lihat HP sampai dengan setengah empat. Nah anak ini, si Keisha ini harus diberikan kesadaran bahwa ini loh akar permasalahannya dia. Andaikan dia tidak melihat TikTok sampai dengan setengah empat, dia bisa tidur lebih awal, dia bisa mengatur waktunya, mungkin dia nggak akan bangun kesiangan. Dan ini nggak langsung anak bisa menjawab dengan kira-kira kamu punya cara nggak ya supaya kamu tidurnya tidak sampai setengah empat? Jawabnya nggak tahu. Terus kita mau bilang apa kalau dibilang nggak tahu? Tapi kita nggak boleh nyerah, tetap kita arahkan. Nah, yang bikin kamu tidur apa sih nak? Itu tadi Bu, saya lihat TikTok. Nah, berarti gimana caranya supaya kamu tidak tidur setengah empat? Alhamdulillah dijawab lagi. Dan saya ulang lagi, mundur lagi gitu. Jadi memang anak itu harus menyadari, oh ini permasalahan saya. Tadi Pak Lukman bilang, ada butuh waktu sebesar Pak. Jadi kalau buat saya seperti itu memang agak berat, bahannya bukan agak berat gitu. Tapi ya itu Pak, kalau dari posisi 5 posisi kontrol, jadi manajer yang harus dijalankan, cari tahu akar permasalahannya, bukan langsung nyuruh anak. Ya memang sih kalau lagi-lagi nih nunggu waktu, besok mau dibagiin rambut lagi, udah cepat kerjain. Tapi ya kalau kita mau pakai ini ya kita memang harus butuh waktu dari ambil mundur supaya waktu kita pas nanti pas mengambil apa. Seperti itu. Kalau dari saya, kalau dari Pak Yes, silakan. Ini pertanyaan tes. Kalau 5 posisi kontrol tadi udah ya dijawab dulu dan sepakat semuanya harus posisi manajer. Kalau pengen gampang aja menjadi pembuku kalau kita mau kampanye zona tinggi, apa kita keluarin semuanya gitu, yang tunjuk kita hati dan sebagainya. Coba sekarang kan kita harus menghindari itu. Tapi manajer tadi sudah dijelaskan kita. Kalau untuk institusi segitiga institusi, yang pertama harus katakan kepada Keisha bahwa memang kita setiap manusia itu pasti punya kesalahan, dosa, termasuk diri kita sendiri gitu ya. Berbuat kelas juga harus berkata seperti itu, tidak merendah sebagai orang, sebagai posisi manusia yang kesalahannya besar. Kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Keisha, misalnya karena dia sering tidur malam, dia harus dicari tahu kenapa dia sering tidur malam. Tadi sudah dilakukan sama berita bahwa dia memang tidak sekolah itu, jangan sekolah itu tidurnya malam. Tapi kalau saya lebih enak saya itu, saya lebih tidur lebih malam lagi bisa melakukan itu. Saya lebih malam dari tapi lebih malam dari malam itu kalau kita mengasahnya gitu. Karena itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus tahu penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya bisa mengatasi dia supaya bangun pagi. Kemudian tadi tunjukkan keyakinan kelasnya dulu. Dan kesepakatan kita di kelas bahwa kamu harus apa gitu ya. Jangan contohkan
Jadi itu gunaan yang dia jadi bahasa Winda di kelasnya ada keyakinan ini misalnya gini, datang tepat waktu kita boleh kehadiran harus sekian persen misalnya. Nah jadi anak-anak itu tertantang untuk menepati apa yang dia ingin dan sepakati bersama begitu. Jadi benar-benar dengan ada keyakinan kelas pada antara guru kelas dengan siswa di kelas, insya Allah alhamdulillah ada. Masih Pak. Oke, Bapak Ibu sebenarnya mau berlama-lama kita. Cuma karena mohon maaf janjinya kami mengundang Bapak Ibu hanya dalam waktu 1 jam. Ada aktivitas belajar mengajar juga yang harus kita lanjutkan. Mungkin untuk sesi berikutnya Bapak Ibu boleh kita langsung berdiskusi secara personal ya, karena memang kalau untuk kuliah ini berarti kita memakan waktu kita untuk melakukan pembelajaran. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan dari saya dan Pak Dis sebagai CGP Angkatan ke-9 yang sedang melakukan pengibasan tentang budaya positif. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu semua ke ruangan ini bisa memberi ilmu baru untuk kita semua, menjadi pahala untuk kita semua, dan yang terpenting bisa menggerakkan hati kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah yang kita jalani. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam penyajian juga tidak jauh dari seperti yang diharapkan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi untuk yang mau tutup dengan doa. Oke, kita tutup dulu ya sebentar dengan doa. Saya dari pembawa acara sekaligus pembicara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri kegiatan dengan membaca doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasi dan diskusi bersama saya Isfani SAG SPDI dan Ibu Indah Nurmala Dewi dalam tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang telah diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di LIPA SMP Negeri 101 Jakarta. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat buat khususnya saya pribadi dan bisa mengamalkan seluruh budaya positif yang dipelajari pada modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari kegiatan lain bisa memberikan umpan balik dan memberikan saran serta masukan yang positif untuk bisa saya perbaiki serta saya amalkan dalam mengajar di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.